Majelis Kehormatan MK telah memeriksa 4 pengaduan dan 3 hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara uji materi batas usia Capres-Cawapres yang memberikan peluang Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Dari hasil pemeriksaan, Majelis Kehormatan MK menemukan banyak masalah. Apakah Majelis Kehormatan MK mampu memberi sanksi tegas kepada hakim pelanggar etik? Sore ini kita akan membahasnya dengan salah satu pelapor sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana dan mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna. Selamat sore Prof. Denny dan juga Pak Palguna. Selamat sore. Selamat sore, selamat malam dari Melbourne, Nana. Oke, saya mau ke Pak Denny terlebih dahulu ya. Prof. Denny, Anda kan sebagai salah satu di antara 15 guru besar yang melapor begitu ya ke MK-MK. Ini Majelis Kehormatan MK sudah menemukan banyak sekali masalah mulai dari prosedur hingga cara pengambilan keputusan atas perkara nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres yang memberi peluang anaknya Pak Jokowi Gibran maju di Pilpres 2024. Apakah pernyataan Ketua MK-MK Jimli Asidiki yang mengatakan bahwa oh ternyata banyak ini masalahnya dari mulai prosedur sampai tata cara ini menjadi titik terang bahwa memang putusan nomor 90 ini bermasalah dan harus dibatalkan? Ya, begini Nana, ada dua hal ya yang problem dengan laporan saya di Mahkamah Konstitusi. Problem dalam artian yang saya sampaikan ya. Pertama tentu adalah persoalan etika. Saya melaporkan hakim terlapornya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ya. Dan dalam hal ini relatif tidak terlalu banyak perdebatan, bahkan terlalu banyak bukti, indikasi yang menurut saya kasat mata begitu, bahwa memang ada pelanggaran etika berat terkait dengan tidak mundurnya hakim terlapor Anwar Usman, padahal perkara terkait syarat umur capres dan cawapres ini berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya. Yang itu dengan jelas diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kode etik dan perilaku hakim, undang-undang kekuasaan kehakiman, Bangalore Principles yang berlaku secara dunia. Itu saya akan merasa aneh kalau kemudian tidak ada sanksi berat yang dijatuhkan. Kami meminta agar yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, yang kedua adalah laporan pengaduan kami konsekuensi dari pelanggaran etik ini dengan putusannya seperti apa. Kami sama-sama paham, kita paham bahwa ada prinsip dasar putusan Mahkamah Konstitusi itu terakhir dan mengikat, final and binding. Pada saat dulu ada perkara terkait Ketua MK Akhil Mokhtar yang terjerat kasus korupsi, sempat timbul perdebatan bagaimana putusan-putusannya dengan yang terkait kepala daerah. Kami termasuk yang bersepakat bahwa putusannya tidak bisa diganggu-gugat karena memang final and binding itu. Nah, tetapi setiap prinsip itu selalu dibuka ruang exception dengan sangat terbatas, logik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya berpendapat bahwa terkait dengan putusan 90 ini telah terjadi intolerable flaws, cacat yang tidak bisa ditoleransi. Kenapa demikian? Saya ambil contoh satu, Mbak. Ya. Ini saya menggunakan bahasa yang lugas begitu. Saya menyebutnya mega skandal Mahkamah Keluarga. Kenapa? Karena pelakunya adalah Chief Justice, Ketua MK, bukan hakim konstitusi biasa. Dua keluarga yang terkait kepentingannya adalah the first family, bukan keluarga biasa-biasa, keluarga Presiden Joko Widodo. Terkait dengan Gibran. Dan yang ketiga, Mbak, maksud dari pelanggaran substansinya adalah terkait dengan running for the presidency, kantor presiden, the first office. Jadi karena itu ini adalah kejahatan yang belum tentu terjadi 100-200 tahun sekali. Coba bayangkan mana ada ketua MK yang punya hubungan dengan kepala negara dan kemudian menggunakan putusannya untuk kepentingan keluarga. Nah, tahan dulu, dalam konteks itulah saya meminta, dalam konteks itu saya meminta putusannya memang bisa dikesampingkan final and bindingnya
itu dengan sangat-sangat terpaksa demi justru menjaga kehormatan Baik, putusan MK oke. itu Saya mau sendiri. ke Pak Palguna. Pak Palguna, menurut Anda apa yang harus digali oleh Majelis Kehormatan MK untuk mengusut berbagai masalah soal putusan batas usia capres-cawapres ini? Apa yang perlu digali nih, Pak, dari sidang etik ini? Ya semuanya, Hmm, apa yang mau digali. hmm, Semua tuduhan itu kan, apa semua dugaan yang dilaporkan itu kan harus digali semua. oke. Makanya dulu kalau saya mengatakan kan pemeriksaan di MK-MK itu biasanya sifatnya snowballing gitu kan. Hmm, Kalau pertama dia dikatakan begini, nah nanti ketika kita mendengar keterangan si Anu misalnya, si Anu menyebutkan gini, itu kan kita telusuri lagi. oke. Sehingga makin komprehensif sebenarnya putusan itu. Hmm, Ya, kalau menanyakan soal apa yang harus digali, semua dugaan yang mengarah kepada adanya pelanggaran etik sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor, tentu itu yang harus digali oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan saya kira sebagian itu sudah dilakukan ya. Tapi saya agak berbeda pendapat dengan Prof Denny nih soal oke. pasal 47 ini. Ya, jadi putusan itu kan memang satu-satunya alasan yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi itu void ab initio atau batal demi hukum itu adalah kalau dia tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mengapa begitu? Karena secara argumentum a contrario, kita menafsirkan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu bunyinya adalah putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi kalau dia tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, saat itulah dia kehilangan kekuatan hukum mengikatnya secara ab initio. Artinya peristiwa itu dianggap tidak pernah ada dan akibatnya Oke. juga dianggap tidak pernah ada. Dalam soal ini itu berbeda. Nah, itu tidak terjadi demikian. Walaupun Prof Denny tadi menyampaikan alasan-alasan yang ya itu memang penting dipertimbangkan. Tapi kalaulah itu terbukti, menurut saya itu hanya bisa diterapkan untuk dalam konteks penjatuhan sanksi. Manakala semua yang disampaikan oleh Prof Denny itu menurut pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu terbukti secara meyakinkan. Itu pendapat saya. Oke, Pak Palguna, apakah kemudian aspek-aspek politik juga harus digali dalam sidang etik MK-MK ini karena banyak kemudian yang mengaitkan bahwa aspek politik lebih kencang dari sisi pengambilan keputusan soal gugatan nomor 90 batas usia capres-cawapres ini. Apakah aspek politiknya ini loh yang harus digali lebih dalam, Pak, yang bisa mempengaruhi independensi hakim? Iya, itu justru memang harus harus diperiksa, tapi konteksnya harus selalu dikaitkan, jangan melenceng ke tempat lain, tetapi konteksnya selalu harus dikaitkan dengan ada tidak kaitannya dengan pelanggaran etik. Kalau memang ada kaitannya dengan pelanggaran etik, ya itu memang harus digali. Itu kan memang satu analisis yang wajar saja, satu konstruksi pemikiran yang wajar saja. Itu kan itu yang justru menjadi perdebatan sekarang kan, soal adanya aspek politik itu. Oke. Nah, seberapa besar misalnya konteks politik itu berkait dengan dugaan pelanggaran etik, ya memang ini yang harus yang menjadi tugas utama dari Majelis Kehormatan untuk menggalinya. Dan itu tugas beratnya menurut saya. Gitu loh. Saya mau ke Prof Denny. Prof Denny, menurut penjelasan Ketua MK-MK Jimli Asidiki pada saat pemeriksaan 3 hakim ini mendengar banyak cerita sedih sampai ada hakim yang menangis. Anda melihat ada tekanan politis memang mungkin yang dirasakan oleh hakim secara personal. Prof Denny jangan dijawab dulu ya, kita harus jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Enggak lah, Prof. Saya kan hanya kalau nggak ada putusan 90 mana kita bikin rame, Prof. Bukan, maksudnya itu perdebatan konstitusionalnya jadi hidup gitu loh, maksud rame saya itu maksudnya. Itu kan Oh, siap. kita mengajak academic audience kita menjadi aware dengan persoalan-persoalan ini. Siap. Setuju, Iya, Prof. itu loh, Prof. Setuju. Kalau kita kan nggak ada masalah dengan perbedaan-perbedaan Iya. begitu, Prof. Iya, kita biasa aja lah kan gitu. Terus? Nah, kita bisa mendidik publik bahwa ini ada perspektif loh, ada kekayaan perspektif Bunda ini yang udah datang aja mau mantap panutan. Setuju, Prof.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog sore ini dengan salah satu pelapor Profesor Denny Indrayana dan mantan Hakim MKI Dewa Gede Palguna. Saya mau kembali lagi ya ke Prof Denny ya. Prof Denny, ini dalam sidang pemeriksaan kemarin ya, Ketua MKMK Pak Jimli Asidiki mengatakan bahwa banyak mendengar cerita sedih dari 3 hakim yang sudah diperiksa. Bahkan ada hakim yang menangis. Apakah kemudian memang kita bisa merasa ada tekanan politis yang mempengaruhi independensi para hakim ini sehingga membuat secara personal mungkin mereka tertekan begitu? Kalau kasus semacam ini dalam bacaan pengalaman saya biasanya memang ada faktor-faktor non hukum, tapi seberapa itu tekanan saya tidak bisa menjawab ya. Saya tidak punya instrumen untuk membuktikan atau menyatakan itu. Yang saya baca salah satu media nasional itu punya teman-teman jurnalis melakukan investigasi dan di situ kemudian dikatakan ada kekuatan-kekuatan di luar MK yang mempengaruhi putusan. Itu yang saya kemudian minta kepada Pak Jimli ada upaya untuk juga menggali informasi dari teman-teman jurnalis ini dengan tetap menghormati independensi teman-teman kemerdekaan pers dan juga kerahasiaan sumber. Tapi saya mengatakan jika terbukti itulah yang saya sebut dengan plan and organized crime, kejahatan yang terencana dan terorganisir sehingga kemudian saya berpandangan tadi izinkan saya sebentar menjelaskan kenapa putusannya menjadi tidak sah. Betul yang disampaikan Pak Palguna, saya sepakat sekali. Tapi lagi-lagi saya membuka ruang sangat sempit untuk ada pengecualian karena tadi spektrumnya seperti itu. Di samping yang saya sampaikan secara argumentatif adalah juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 17 ayat 6 dan 7 juga dikatakan jika ada hakim yang punya benturan kepentingan tidak mundur, maka putusannya menjadi tidak sah. Kemudian ayat 7-nya mengatakan perbaikannya itu bisa dengan memeriksa kembali putusannya dengan komposisi hakim yang berbeda. Saya memaknai kalau MK tidak bisa kemudian menyatakan tidak sah, saya paham betul. Tapi saya coba lakukan itu. Kalau tidak ya kemudian pemeriksaan kembalinya oleh Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 17 ayat 7. Ada yang mengatakan bahwa ini kan kekuasaan kehakiman bukan untuk Mahkamah Konstitusi. Menurut saya, satu, MK juga kekuasaan kehakiman berlaku. Dua, bukankah ini melanggar prinsip final and binding? MK kemarin dalam wawancara mengatakan demikian. Bukankah undang-undang kehakimannya bertentangan dengan undang-undang dasar? Respon saya adalah kalau MK taat dengan kewenangannya yang terbatas, mestinya mereka tidak bisa mengatakan undang-undang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan undang-undang dasar karena bukan kewenangan MK, itu kan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi selama undang-undang kekuasaan kehakimannya berlaku, inilah pintu masuk secara teori yang saya bisa ajukan untuk apa? Justru untuk mengambil langkah perbaikan bukan untuk menyebabkan putusan MK tidak dihormati karena prinsip final and binding-nya tidak dilakukan, tapi justru sebaliknya untuk mengembalikan kepercayaan publik dari putusan yang tadi intolerable clause, cacat yang tidak bisa ditoleransi tersebut. Saya mau ke Pak Palguna. Pak Palguna memang dalam argumentasinya Prof Denny ya itu menyampaikan seperti tadi ya. Tapi di sisi lain ternyata Ketua MKMK Prof Jimli Asidiki mengatakan menilai bahwa masuk akal apabila putusan MK terkait batas usia capres-cawapres itu dibatalkan. Karena itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ini bagaimana mekanismenya Pak Palguna kalau menurut Anda? Begini, kalaulah apa yang disampaikan oleh Prof Denny tadi itu bisa diterima, misalnya, saya setuju bahwa kekuasaan kehakiman termasuk Mahkamah Konstitusi. Kan tadi konsekuensinya kan begini, kalaulah itu dapat diterima. Nah, walaupun secara secara penafsiran sistematis sebenarnya pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu memang ditujukan kepada hakim-hakim yang berada di bawah lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kalau misalnya ditafsirkan bahwa itu berlaku juga untuk hakim konstitusi sehingga misalnya yang di keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap cacat tadi itu kemudian harus diperiksa kembali oleh majelis yang berbeda. Nah, majelisnya kan sama juga
hakim konstitusi kan itu saja, gitu loh. Mungkin misalnya apa namanya, katakanlah misalnya umpama gitu ya, ini lagi-lagi umpama konon gitu ya, padahal tidak gitu ya. Umpama misalnya minus Pak Ketua misalnya yang sekarang. Jadi gimana itu? Jadi ada dua soal di situ. Pertama, bisakah alasan di luar pasal 47 itu digunakan untuk menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu batal demi hukum, void ab initio, dan karena itu kemudian lalu menuju pasal 17 harus diperiksa kembali berdasarkan majelis yang baru. Menurut saya dua-duanya tidak bisa gitu loh. Tetapi kan ini ya perdebatan akademik ya. Saya suka sih dengan soal ini, tapi sebagai warga negara saya sedih dengan ini kan. Kalau sebagai akademisi ini menyenangkan kan gitu. Nah itu yang bagi saya tetap menunjukkan problema. Jadi saya masih tetap berpegang pada pendirian bahwa saya mengatakan di berbagai kesempatan, walaupun ketidaksetujuan dan kekesalan kita sudah sampai ke ubun-ubun, saya tetap masih berpendapat bahwa pasal 47 Mahkamah Konstitusi itu ya harus dihormati apa adanya, seperti itu. Nah, sebab kalau tidak begitu nanti ada peristiwa lain lagi, rusak sistem ketatanegaraan kita. Jadi tetap final dan mengikat begitu ya, tidak bisa berubah ya, meskipun ada pelanggaran etik ya Pak Palguna ya. Ada cara yang lain, cara yang lain dari itu, tetapi bukan seperti yang disampaikan Prof. Denny itu, gitu ya. Caranya apa nih? Itu yang akan Anda sampaikan ketika Anda menjadi saksi ahli di sidang pemeriksaan, karena kabarnya hari Jumat Anda akan menjadi saksi ahli ya Pak Palguna ya. Tapi saya harus segera mohon diri, Nana. Oke. Berarti nanti kita tanya, mungkin kita dengarkan hari Jumat besok ya pada saat sidang pemeriksaan. Silakan Pak Palguna, saya mau kembali lagi ke Prof. Denny. Saya mau ke Prof. Denny dulu. Prof. Denny, dengan komposisi 3 anggota Majelis Kehormatan MK ini, apakah kemudian mereka mampu menjatuhkan sanksi berat untuk mengembalikan kepercayaan terhadap MK, atau ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Palguna, sebetulnya ini keputusannya sudah final dan mengikat, suka atau tidak suka ini harus tetap dijalankan begitu? Pertama saya ingin tanggap sebelum menjawab Nana ya, sedikit saja. Kalau kita bicara komposisinya sama, tidak. Karena kan setelah dilakukan pemeriksaan, kita usulkan pemberhentian, maka Ketua MK Anwar Usman tidak ada di situ. 8 orang hakim berarti kan berbeda. Putusan 90 dari awalnya diperiksa 9 hakim. Itu perbedaan yang menurut saya bisa memenuhi ketentuan pemeriksaan kembali tadi. Yang selanjutnya terkait dengan apakah kita bisa melihat bagaimana 3